Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Panjang malam kita juga boleh tidur nyenyak. Dan pagi ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan hidup yang Tuhan masih beri bagi kita. Dan kita mau mengawali hari yang baru ini lagi bersama dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Kita mau bersyukur, kita mau belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan menjadi terang bagi jalan-jalan kita, menjadi pelita bagi kaki kita, dan firman Tuhan yang akan meneguhkan hati kita, menguatkan hati kita, untuk kita terus berharap kepada Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat perlindunganmu, penjagaanmu sepanjang malam dalam tidur kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu. Kami bersyukur buat kesempatan satu hari lagi yang kau berikan bagi kami untuk kami hidup di dalam dunia ini. Sekalipun kami tahu kami bukan berasal dari dunia, tetapi kami berasal dari Engkau Bapa yang mulia. Tapi biarlah kami boleh memancarkan terang sebagai terang dunia, dan hidup kami berdampak, mempengaruhi dan memberi rasa, sebab kami adalah garam dunia. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi yang sedang terjadi atas negeri kami, atas kota kami hari-hari ini, sungguh biarlah hidup kami menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, sehingga melalui hidup kami banyak jiwa-jiwa yang dibawa datang kepadamu. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini karena sungguh kasih setia-Mu besar dalam hidup kami dan tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik, mulialah
buat kasih setiamu yang selalu baru setiap hari. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik, Engkau baik bersyukur, kami berterima kasih buat kasih setiamu yang kau berikan bagi kami. Kami bersyukur buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau berikan bagi kami. Sungguh biarlah hidup yang sudah kau tebus dari cara hidup yang sia-sia menjadi hidup yang berarti. Sungguh biarlah hidup kami berarti bagi banyak orang, Tuhan. Dan Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Buat kesempatan satu hari yang kau berikan bagi kami lagi Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya
hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Ini kerinduan kami, supaya hidup kami jadi berkat Tuhan. Karena Engkau sudah menebus hidup kami dari cara hidup kami yang sia-sia, yang menuju kepada kebinasaan. Engkau menebus hidup kami dengan darah-Mu yang mahal. Engkau berikan hidup yang kekal bagi kami. Dan kalau pagi hari ini kami masih boleh hidup, Engkau berikan lagi kami satu hari kesempatan. Dan biarlah kami menggunakan setiap waktu dan kesempatan yang Kau beri untuk hidup kami jadi berkat bagi orang lain. Karena kami sadar hidup ini hanya satu kali. Hidup ini hanya singkat. Bahkan firman-Mu berkata, hidup itu bagaikan bunga rumput yang pagi bertumbuh dengan segar, tapi sore layu dan dia tertiup angin dan hilang lenyap. Sebab itu, biarlah hidup kami ada di dalam tangan-Mu, menjadi alat untuk kemuliaan-Mu, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Mungkin hanya melalui perkataan kami yang meneguhkan hati mereka, menyejukkan jiwa mereka, menghibur dan menguatkan iman mereka. Bahkan kami memberi karena Engkau yang sudah lebih dahulu memberi kepada kami. Sehingga sebagaimana firman-Mu berkata, kelebihan kami boleh menutupi kekurangan yang lain. Sungguh biarlah hidup kami bukan tentang kami, tapi hidup kami tentang Engkau. Karena kami mau di dalam hidup bersama, kami menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Itu perasaan, pikiran yang rela berkorban, tidak mementingkan diri sendiri. Karena kami tahu di luar kami ada begitu banyak orang-orang yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Tuhan, biarlah melalui hidup kami, mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau. Sehingga mereka juga memiliki anugerah hidup kekal. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat satu hari lagi Kau berikan bagi kami. Biarlah kami menjadi berkat bagi orang-orang yang bertemu dengan kami hari ini, Tuhan. Dan biarlah Engkau dipermuliakan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh bersekutu satu dengan yang lain di dalam nama-Mu, dan Engkau hadir dimanapun kami berada, Tuhan. Dan sebentar kami mau dengar firman-Mu, karena sungguh firman-Mu lah akan menuntun hidup kami, meneguhkan hati kami, untuk kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami terus berpegang pada firman-Mu. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu, sehingga kami melakukan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini, di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Santo. Ya, salam, selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan, Zoom pagi ini tetap berjalan. Ternyata Papa Michael yang lain. Ya, hari ini kita di dalam Matius 10 ayat 22, ya. Ini adalah sambungan dari yang kemarin sebenarnya, satu ayat ini. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan ya akan selamat. Nah, kalau kita melihat judul perikop dari bab ini adalah penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Jadi kita semua anak-anak Tuhan sudah dinubuatkan oleh Yesus bahwa kita akan mengalami penganiayaan. Nah, apakah penganiayaan fisik
ada pengajian secara pikiran dan yang lain-lain. Nah, kata kunci daripada semua ini adalah di dalam ayat 16. Lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi kita nih ada di tengah-tengah serigala, Bapak Ibu semuanya. Apakah itu berupa penganiayaan fisik atau penganiayaan pikiran? Nah, hari-hari ini juga bukan penganiayaan fisik seperti yang para rasul yang alami dulu, ya. Banyak, karena sekarang ada HAM, ada apa, ada polisi dan semua. Kemungkinan penganiayaan fisik itu minim, ya, minim. Ada, tapi tidak seperti yang dulu, ya. Bahkan para nabi kita, ya seperti Yesaya itu matinya digergaji, dan seluruh rasul kecuali Yohanes matinya itu tidak wajar, ya. Dan itu penganiayaan fisik. Sekarang menurut saya penganiayaan kita jauh lebih berat daripada penganiayaan fisik itu, karena pikiran kita yang dipengaruhi. Saya mendapat sebuah inspirasi bahwa kita pegang sebenarnya pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu dulu, ya, berupa pohon. Menurut saya di tangan kita ini ada pohon pengetahuan yang buruk dan jahat. Ini pohonnya. Ini. Gadget ini adalah pohonnya. Ya, pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Karena satu pohon, bukan dua pohon. Ya. Nah, di sini ada pengetahuan yang baik. Baiknya adalah ketika kita mau mencari ayat Alkitab atau referensi apapun, ya, Mbak Google ini siap menolong kita di mana-mana. Tapi yang jahatnya banyak di sini juga, ada games. Hari-hari ini anak muda juga banyak terikat oleh games ini, ya. Nggak bisa lepas. Dan kita semua melihat ini adalah sebuah tantangan anak-anak muda ke depan juga. Jadi pengetahuan yang jahatnya banyak juga di sini. Ada video-video porno juga di sini, ya. Dulu, ya, sekarang sih agak kurang. Cuma bukan berarti tidak ada. Nah, terus tapi kita kan disuruh cerdik, ya, seperti ular, tulus seperti mati. Dan hati kata kita melayani dengan tulus sajalah, ya, tulus-tulusan gitu loh, ya. Nah, masalah dibenci, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Memang saya ceritakan kemarin tahun 2012 ketika saya membawa adik saya itu percaya Yesus. Pada saat itu juga saya dibenci oleh adik saya yang di bawah saya. Semua adik-adik saya itu semua benci. Bahkan di bawah saya yang cowok itu langsung putuskan hubungan sama saya gitu loh. Dan pada waktu itu kami ada sebidang tanah. Sebidang tanah itu adalah warisan orang tua, nenek, ya. Itu kebetulan atas nama saya. Langsung datang minta bagiannya untuk ini untuk dikasihkan. Saya bilang kan tanah ini warisan, ya tidak baik, yuk bagus saja kita jual, tapi tidak seperti itu. Tetap harus dijual. Ya sudah. Walaupun saya terkadang kan berpikir yang punya hak atas seluruhnya kan itu saya sebenarnya kan. Atas nama saya soalnya. Nah, tapi karena saya tahu hidup saya dikuasai oleh firman, saat itu saya tidak mementingkan saya punya, itu memang warisan. Akhirnya alhasil saya setujulah, ya, menjualnya. Dan pada saat itu dia bilang, saya hanya bilang kalau sekian jualnya, kita tetap baru kita jual. Nah, pada saat itu sebenarnya saya ini sedikit agak ini kok macam gitu, ya, masalah-masalah harta aja ributnya sampai sebegitu gitu loh. Tapi saya melihat setelah saya pindah ke Palembang, ya, saya coba bangun hubungan, ternyata tidak mau dia. Bahkan ketika cengbeng itu dia sendiri yang pergi bersihin kuburan. Adik saya ada diajak, saya juga ada dikasih tahu.
Nah, saya bilang sama adik saya, nggak apa-apa, kalau Cheng Beng kita mau pergi, ya udah kita 2 kali aja bersihkan kuburan. Nah, saya bilang kalau kami udah diajak, ya kan, kami akan pergi bersihkan lagi 2 kali. Nah, biasanya kan takut ya, orang-orang ini takut bahwa kalau Cheng Beng kan nggak boleh 2 kali, takut yang kena mereka gitu loh. Nah, kalau kita kan nggak takut, kalau sekedar bersih-bersih dan segala macam kan. Akhirnya kita diajak, jadi diajaklah di perjanjian, jadi janji ini gitu loh. Nah, tapi waktu saya setelah pindah ke sini tahun 2019 ya, saya tanggal 2 Juni 2019 saya pindah, dan bertepatan tidak lama, selang beberapa lama, itu terjadi waktu itu hari Imlek. Nah, biasa kan kalau Imlek kan nggak boleh nolak orang kalau orang datang kan. Nah, kita semua mau silaturahmi kata orang kan. Minal aidin wa faidin kan kata kalau itu Idul Fitri. Nah, saya sama anak saya sama istri datang. Cuman saya pun jaga jarak. Saya kirim dulu anak saya masuk. Nah, kamu pergi dulu. Ya, ketok, panggil Aceh dulu. Kalau dia terima salam kita, baru kita datang. Anak saya pergi, Aceh semua. Akhirnya diterimalah. Ayo masuk, masuk, masuk. Berarti kan sudah lempeng ya. Nah, di saat itulah kami banyak cerita bagaimana kebencian yang dulunya dia bangun, melihat adik saya yang bungsu itu berubah. Ada yang bungsu itu bertumbuh iman, dan penghidupannya, ekonominya, dan semuanya itu naik, bangkit, dan hari-hari tidak menyusahkan orang. Memang dulu adik saya ini kan sering menyusahkan ayu-ayunya kan. Kalau nggak ada makanan, nggak ada uang habis, segala macam, pergilah tempat ayunya minta gitu loh. Nah, memang sejak dia bertobat, saya sudah bilang jangan pergi ke sana sini, kerja, doa, kerja, kamu pasti diberkati. Nah, waktu setelah dia sehat, dia dilayani, ya waktu itu saya pas berangkat ke Pekanbaru, Pak Heri layani awal. Setelah pulang, baru saya layani lagi dan saya baptis dia. Puji nama Tuhan, dia berubah hidupnya. Nah, sejak itu juga adik saya yang benci sama saya itu mulai berubah itunya, bencinya. Nah, maka kita positif saja ya. Apa yang kalau ada orang yang bilang begini, ya sudahlah, kita positive thinking semua. Kita yang penting tulus melakukannya. Nah, ada satu ayat dalam Lukas 16 ayat 15 berkata gini, lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang. Nah, ingat, kamu membenarkan diri di hadapan orang. Jadi kalau di hadapan orang kita tulus-tulus saja, tidak usah membenarkan diri, ya. Tetapi Allah mengetahui hatimu. Nah, di sini hati ini penting karena Allah itu melihat hati, bukan melihat penampilan atau casingnya, ya. Apakah gigi ompong kan? Apakah dia kumis panjang atau apa? Tidak seperti itu, ya. Bukan pakaiannya, ya, bukan pakaiannya yang suci, tapi hati yang suci, ya. Bukan dari penampilannya yang suci, tapi pakaian hatinya yang suci. Nah, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Jadi ayat ini kolerasinya adalah apakah kita mau dibenci manusia atau dibenci Allah. Kalau kita mau dibenci Allah, berarti dikagumi oleh manusia. Tapi kalau kita dibenci oleh manusia, dikagumi oleh Allah. Artinya kelakuan hidup kita itu terkadang orang tidak setuju. Ya, nah, apalagi kalau kita sembahyang ini, ya, orang yang gini-gini sangat benci. Karena apa? Karena apalagi saya anak pertama, ya, pertama cowok, ya, itu menanggung segala-galanya gitu loh. Artinya ketika orang tua meninggal, berarti sayalah yang harus pegang dia punya garu, ya, tempat sembahyang ini,
dan pegang tongkat yang namanya peng itu harus saya pegang. Ya, pakaian kabung itu betul-betul harus dipegang. Nah, kita juga bisa jadi kalau kita tidak melakukan itu, kita dibenci bukan hanya oleh saudara kita, semua orang dihakimi, bisa dihakimi satu yayasan. Kan kebetulan kita yayasan. Nah, apakah kita bisa terima dengan logo? Apa kita mau marah? Ya kan? Jangan seperti teman saya, di ngomong-ngomongin kau Kristen begini-gini marah, ya kan? Ambil golok, bacok, gitu kan? Nah itu yang nggak boleh, ya kan? Sudahlah kita apa? Kalau kita dibenci di apa? Itu sudah dinubuatkan, gitu loh. Sudah dinubuatkan, ya. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan diselamatkan. Nah, artinya ketika kita bertahan, ya, dapat menahan emosi, ya, dapat kita tulus, ya, mengerjakan segala sesuatu, walaupun mungkin tidak dihargai, ya. Sering kita di dalam melakukan berbagai hal banyak tidak dihargai terkadang, bahkan dicerca, diapa dan semua. Saya sendiri memegang satu buah ayat, ya, satu ayat di dalam pekerjaan saya, di dalam melayani, yaitu di dalam Kolose 3 ayat 23. Nah, ini ayat saya kalau saya ada apa-apa, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apakah dapat penghargaan, tepuk tangan, ya, dapat juga pujian dan semacam itu nggak penting bagi saya. Nah, kenapa? Karena saya memang berbuat segala sesuatu itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Itu pegangan saya punya ayat di dalam pekerjaan saya, ya. Nah, bukan untuk manusia. Kalau kita untuk manusia, ya, kita kecewa nanti, ya. Kuciwa, bukan kecewa. Kuciwa, ya. Sudah kita berbuat baik, malah dimarah, dimaki. Sudah kita nolong, ya, dengan setulus hati, malah kita mau dipenjarakan, ya. Udah kita nolong loh, nggak usah bayar, Bu, ya, nggak usah, gratis saja, gratis, nggak usah bayar. Tiba waktunya kita mau dipenjarakan, bukan hanya dipenjarakan, nuntut duit. Nah, nuntut duit itu sudah pernah saya alami, Bapak Ibu, ya. Tapi karena kita mau jaga hati dan semua, ya tuntutannya kita penuhi. Ya, saya sudah pernah dituntut, ya, 20 juta oleh salah satu orang karena kita berbuat baik, loh. Bukan berbuat jahat. Ya, dipolisikan tuh bukan karena berbuat jahat, loh. Ya, bukan saya pergi pukul orang atau lagi apa, golok orang atau apa, bukan. Karena melayani. Karena mengasihi jiwa-jiwa orang yang terhilang. Tapi apa hasilnya? Balasannya tuh beda. Nah, tapi puji nama Tuhan, waktu itu sampai down juga saya. Kenapa ya Tuhan? Berbuat baik, mau dipenjarakan, bahkan dituntut sejumlah uang. Tapi setelah saya berpikir, ya sudah, kita tidak usah perpanjang, karena eksesnya cukup besar. Yang diembus supaya itu adalah tentang baptisan. Sejak itu saya agak sedikit hati-hati, ya, di dalam melakukan baptisan itu. Nah, jadi pengalaman-pengalaman ini membuat kita jadi lebih hati-hatilah, ya, hati-hati di dalam bekerja. Apalagi untuk saat ini kita harus, karena pasal penodaan agama itu sudah ada, di dalam melakukan segala sesuatu harus cerdik seperti ular, ya, tulus seperti mati. Jadi belajar dari pengalaman-pengalaman yang kami sudah lewati, jangan kita gegabah juga, ya, gegabah, ya. Kecuali kemarin infonya itu memang gegabah dan itu memang sangat menyentuh dan itu sudah di luar nalar.
sudah di luar pikiran, sudah main kebut aja itu loh. Ya itu aja mungkin yang kena 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 prank namanya. Oke, mungkin demikian ya Bapak Ibu semuanya sharing saya pagi ini. Silakan ya Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menambahkan. Jadi seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Santo pagi hari ini dari ayat renungan kita, memang kebutuhan mendasar manusia itu salah satunya adalah dikasihi, diterima, dihargai. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, tapi kalau karena nama Yesus justru kita dibenci, ya kita harus bertahan. Dalam konteks seperti yang Pak Santo katakan, bertahan, jangan emosi, apalagi sampai bertindak frontal, ya karena memang Yesus sudah ingatkan kita 2000 tahun yang lalu. Tapi percayalah ketika kita bertahan sampai pada kesudahannya, ini bukan saja bicara tentang nanti kita bertahan sampai Maranatha, waktu Yesus datang kali kedua, dan kita menerima keselamatan seutuhnya, roh jiwa kita. Tetapi seperti Pak Santo cerita kesaksian hidup tadi, ketika Pak Santo tetap bertahan, tetap berespon benar, sekalipun mungkin 5 tahun waktunya bagi Pak Santo. Tapi hari ini, karena Pak Santo bertahan, akhirnya terjadi rekonsiliasi, hubungan kembali jadi baik, adik Pak Santo Hakim hidupnya jadi berkat, jadi sebuah kesaksian hidup bagi saudara-saudara yang lain. Nah, begitu juga dengan kita. Saya percaya mungkin ada di antara kita yang juga pernah mengalami hal-hal seperti itu, tapi kata kuncinya pagi hari ini, bertahanlah. Artinya jangan melawan kejahatan, membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi firman Tuhan tetap mengajar kita membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Karena firman Tuhan katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui. Artinya bukan cuma di dalam hati, tapi memang yang dari hati itu, yang baik itu keluar dalam perkataan, dalam perbuatan, dan diketahui, dilihat semua orang. Supaya apa? Supaya Bapa dipermuliakan. Oke, silakan Bapak Ibu boleh sharing. Oke, Alom silakan. Mau sharing nih Pak. Semalam kan ikut Kompas Pria Sejati itu. Jadi dengar berita yang Pak Heri ini meninggal gitu. Istri saya kebetulan ada di samping saya. Kita ketawa bareng kan, ketawa sampai ngekek-ngekek lah gitu. Pas dengar cerita Kosanto gitu, dengarnya lucu gitu. Tapi saya nggak nanggepi lagi setelah selesai Kompas. Ya udah keluar dari Zoom, tiba-tiba Meli ngomong, tahu nggak kata dia? Kenapa? Aku bilang, dulu aku pernah kata dia ngelihat ke langit kata dia. Ngapain? Aku bilang, aku doa sama Tuhan. Tuhan kalau Along nih tidak berubah-berubah Tuhan. Cepatlah panggil dia Tuhan, cepat jemput dia gitu. Daripada dia nyusahin orang terus gitu. Cepat Tuhan doain. Dia malah doain aku tuh cepat pergi gitu. Daripada buat masalah terus kata dia gitu kan. Tapi dia bilang, itu pada saat itu aku doainnya gitu katanya. Tapi aku sekarang malah lihat perubahan dalam hidup. Oh, aku malah ini kata dia. Aku malah takut kau cepat dipanggil sama Tuhan kata dia. Aku dengarnya terharu gitu. Terharunya ya kita nih sebenarnya waktu kita mau berubah, kita lakukan sesuatu yang baik itu kita nggak perlu gembar-gembor. Aku berubah, aku berubah. Kita sebenarnya nggak perlu ngomong. Aku berubah nih, yang aku berubah. Nggak perlu ngomong. Tapi orang di sekitar kita tuh bisa ngerasain sendiri. Bahkan dia bilang, sekarang aku malah justru takut kau cepat dipanggil sama Tuhan. Tapi aku bisa jawab dia, kalaupun aku sekarang dipanggil Tuhan, aku bilang, aku tahu kemana udah aku pergi, aku bilang. Jadi kamu jangan khawatir, kalaupun memang aku duluan dipanggil sama Tuhan, bukan kamu. Kamu jangan khawatir, aku bilang.
kalaupun kita salah satu kita dipanggil Tuhan, pasti kita udah bersama dengan Tuhan, aku bilang. Itulah Pak yang saya mau bagikan Pak, yang semalam tiba-tiba aja gitu Pak. Mantap. Mel, tolong Terima kasih kasih semua. dulu Mel. Tuhan berkati. Meliana, tolong kasih cium Along. Kalau lagi adon, kasih adonan be di pipinya. Apa Pak? Ya, itulah ya. Kalau hidup dalam pemulihan dari benci akan menjadi cinta sampai mati. Nah, jadi sama seperti Pak Santo bilang tadi, kita mungkin dibenci, tapi kita bertahan sampai akhir, merah mati kita pasti akan dikasihi oleh mereka. Oke, mungkin Ko Andri, Celita mau ngomong? Ya, Pak Heri, saya mau cerita nih, mau sharing tentang kemarin saya dibaptis sampai masuk ke Kristen nih. Dari dulu sih Cecetnya sih datang minta saya dibaptis atau didoai, saya belum mau. Ya, sampai terus ya dalam keadaan saya seperti Pak Heri tahu sama Pak Santo tahu kan, sama Pak Simon pun tahu. Nah, pas waktu diundang ke ini Prunas tuh, ya saya ada kepikiran lah. Ya, untuknya yang istri, biar istri bahagia, mertua bahagia, sama Cece bahagia. Ya, mungkin aku mau lah dibaptis apa masuk Kristen kan. Niat awalnya seperti itu. Pada saat saya sudah sampai sana, saya berbicara sama Pak Santo, sama Pak Heri, terutama kata-kata Pak Heri itu. Andaikan surga itu ada atau neraka itu ada atau tidak ada, apa salahnya kita ikut jalani, ya kan? Ngikuti perbuatan baik itu kan tidak ada salah. Itu yang diajarkan semuanya kan kebaikan, tidak merugikan kita loh, kata Pak Heri kan. Dan dari situlah mulai terasa ada sesuatu yang berubah. Dan pikiran ya benar juga sih. Walaupun awal saya tuh kan tetap berfokus. Keadaan saya mungkin karena terjepit yang keadaan saya nih kan. Pada minta saya masuk ke Kristen, dibaptis tuh kan. Posisi saya dalam hati saya cuma hanya ada pikiran satu. Saya sudah di tepi jurang. Maju saya jatuh, mundur saya sudah dipasangi tombak di leher gitu kan. Nah, tapi setelah dengar ngomongan Pak Heri seperti itu, saya berpikir lagi, benar juga ya, apa salahnya kalau kita ngikut? Ya, yang diajarkan semua kan yang hal-hal baik. Tidak ada masalah, misalkan neraka atau surga tidak ada, kita sih tidak ada masalah kan. Tidak ada ruginya. Benar juga kata Pak Heri, aku bilang kan. Sama dengan kata Pak Santo juga, saya begitu. Lagian saya mengajukan syarat, jadi setujui juga sih. Nah, adalah aku mau dalam hati ini didoakan. Setelah didoakan pun, waktu saya jalan ke gudang Ceciaciayang, dalam hati ini juga terus ada sesuatu yang yang kurasakan. Ada perubahan lah. Sampai akhirnya, ya disingkat aja ya, sampai akhirnya waktu dibaptis, sebelum dibaptis itu kan Pak Heri tambah bercerita, tambah sharing saya, tambah disitulah rasa adem dalam hati, tambah ada rasanya Tuhan memang betul-betul sudah ada dalam hati aku. Sampai akhirnya saya dibaptis. Selesai dibaptis pun, saya pulang ke rumah, ya, udah pulang, kita pergi makan. Habis makan, saya di pelepasan sama Pak Santo kan. Nah, habis pelepasan tuh, waktu saya ngobrol sampai sore kan, karena ini kan siapa nih, pokoknya kok Pak Edi kan meninggal, sudah itu kita bisa pulang 3:30 kan, mulai pulang sampai ke rumah jam 4. Dalam perjalanan pulang tuh ada rasanya sesuatu yang berubah. Dalam hati ini ada kepikiran, wah selama ini saya kan dulu kalau berbicara sama orang, kalau kita tidak senang kan,
sering marah, kampret lah, setan lah, kampang lah, anjing lah, atau pikiran-pikiran yang sesuatu yang buruk-buruk pun, ya seperti yang pria sejati katakan kan, kalau melihat perempuan yang cantik aja pikiran sudah langsung kotor, ya kan? Dari situ malam tuh terasa tuh, rasanya ingin membuang semua itu. Hati ini rasanya pingin, jangan lagi gitu umbarkan amarah, dikit-dikit mau marah, kampret lah, pantek lah. Mau rasanya pingin kita hilangkan gitu. Nah, itu sampai akhir terus berjalan. Sampai kemarin sore, sharing itu, dengan kelakuan istri saya, Subi Pak Santo tahu lah. Kebetulan hari Minggu kami kebaktian di rumah mertua saya, kata Musa, yang ada cerita soal andaikan Yesus dalam hati. Andaikan tidak ada itu, mungkin hari sore itu, setelah saya ketahuan kelakuan bini saya begitu, mungkin saya tegak, pasti saya marah. Mungkin saja saya bisa bilang, sampai harinya aja hubungan kita. Mungkin selesai apa segala macam lah. Tapi begitu amarah saya mulai meninggi, dalam hati ini terasa ada sesuatu yang menggerakkan. Tenang, tenang, tenang. Dalam gerakan itu akhirnya saya tidak berbuat apa-apa. Hanya bisa menangis akhirnya saya. Kalau misalnya dikirai saya berbohong apa-apa, Pak Santo sama Cecia, sama istri Pak Santo pun melihat saya menangis. Saya ini seorang pria tuh jarang menangis. Apa yang bergelut saya dalam hutan tuh serba keras. Sampai orang-orang suku dalam yang orang seberang itu sama saya pun tidak ada yang berani. Tapi hari itu kok, kemarin sore itu kok saya bisa menangis. Nah, begitulah. Memang kalau Tuhan sudah hadir dalam jiwa kita, memang sesuatu itu berubah. Ada damai. Kita mau berbuat sesuatu pun pasti ada sesuatu yang menahan kita untuk tetap tenang. Ya, bukan hanya itu. Setelah saya percaya sama Tuhan, ya sama Pak Santo, Pak Heri, Pak Simon, ya itu kan saya baru kenal tidak lama. Kalau Cece mungkin sudah agak lama lah ya. Kabar kemarin Pak Heri pingsan, jatuh langsung pingsan itu. Saat dengar itu jantung ini rasanya copot. Nah, bahkan saya belum kena Pak Heri lama, baru berapa kali pertemuan, 2 kali apa 2 kali ya, 3 kali lah sama kemarin pembaptisan. Rasanya kok sudah kenal nih kan, sudah ada sesuatu. Mungkin itulah Roh Kudus yang mengikat kita. Nah itulah yang saya mau berikan di hari ini. Ya, makasih. Wow, luar biasa ya kesaksian Ko Andri ya. Itulah sebuah perubahan hidup karena ada kasih Tuhan dalam hidup Ko Andri. Ingat makna baptisan yang saya katakan ketika mau marah, ingat Andri yang marah-marah itu tukang marah, Andri yang tukang ngomong kotor itu sudah mati, sudah dikubur. Yang ada adalah Andri yang baru di dalam Kristus. Wow, kasih tepuk tangan dong. Kita bersyukur ya, dan seharusnya kita yang sudah lama jadi orang Kristen, jangan kembali lagi seperti cara hidup yang lama. Tapi benar-benar kita mengalami perubahan, walaupun seperti statement di Pria Sejati, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Tapi percayalah ketika kita bertobat, memberi diri dibaptis, kita dipenuhi Roh Kudus yang akan memimpin kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Ya kesaksian nyata seperti apa yang Ko Andri sampaikan pagi hari ini. Saya percaya itu meneguhkan setiap kita. Jadi makna baptisan itu adalah kita sudah mati, manusia lama kita dikubur dan bangkit jadi ciptaan baru yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Makanya kenapa kalau kita ikut Yesus, firman Tuhan katakan, Yesus katakan kita harus pikul salib setiap hari. Itu ingat makna baptisan. Sudah mati, dikubur, dan bangkit jadi ciptaan baru. Jangan jadi zombie terus. Sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi manusia lamanya terus yang muncul. Tapi terima kasih Ko Andri buat kesaksiannya luar biasa. Kami kuatkan, kami diteguhkan untuk kami semakin serupa dengan Kristus. Nah, saya mau perlengkapi yang Ko Andri omong di awal tadi.
Kadang kan seringkali ketika saya menyampaikan Injil keselamatan kepada orang-orang yang nggak kenal Tuhan, mereka selalu ngomong gini, emang Bapak sudah pernah ke surga? Yakin banget Bapak ngomong percaya Yesus mati masuk surga. Nah, saya selalu pakai apa yang saya katakan kepada Ko Andri. Pakai teknik untung rugi, namanya gini. Kalaupun seandainya memang ternyata surga dan neraka itu nggak ada, toh kita juga nggak rugi kok percaya Yesus. Paling tidak kita akan jadi orang baik. Karena apa yang Yesus ajarkan itu adalah hal-hal yang baik. Tapi kalau ternyata surga dan neraka itu ada, dan saya percaya itu ada, kita untung hari itu terima Yesus. Karena untuk masuk surga, untuk terima anugerah hidup kekal, hanya lewat Yesus. Nah, jadi sederhana Bapak Ibu, kita sampaikan firman dengan tulus. Yang penting, hati kita tulus dan cerdik seperti merpati. Ada hikmat Tuhan maksud saya. Cerdik seperti ular, terima kasih istriku, dan terus seperti merpati. Artinya waktu kita memberitakan Injil, jangan terpancing emosi kalau ditanya orang, emangnya kau sudah pernah ke surga? Cak Ionian, kata orang Jambi, ngomong saya yakin-yakinnya, terus kita emosi. Nah, karena kita dibenci seperti renungan hari ini kan, ini kan berkesinambungan Bapak Ibu. Waktu kita sampaikan Injil, kadang orang emosi, ngelawan, wah, kita semakin respon salah, wah itu nanti Yesus nggak dipermuliakan, dia pun nggak dimenangkan. Jadi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, jangan takut ada Roh Kudus yang akan memimpin menuntun hidup kita. Bahkan kalaupun dibenci, tetap bertahan, respon benar, doain terus menerus untuk kita melihat Tuhan dipermuliakan. Oke, jadi sekali lagi terima kasih Ko Andri buat kesaksian luar biasa. Itu Celita lagi terbaring karena efek vaksin ya. Tapi enaknya dibelai-belai. Karena dia sedih merasa bersalah sama saya. Oh, nggak apa-apa, nggak usah merasa bersalah. Dan nanti tolong didoai agar dia bisa melepas semuanya kan, bisa melupakan semua agar bisa kembali dalam hidup yang baru. Amin. Saya sudah memaafkan dia. Jadi saya terima dia padanya gitu. Seperti yang saya ngomong juga sama Pak Andre waktu di sesi baptisan, tidak ada manusia yang tidak pernah buat salah. Iya, benar. Setiap kita pernah buat salah, saya juga pernah buat salah. Tapi ketika kita sadar bahwa itu salah, ya kita bertobat, kita tidak lakukan lagi. Dan firman Tuhan katakan, pengampunan Tuhan itu jauh lebih besar dari kesalahan kita. Artinya kasih Tuhan itu bisa menutupi setiap kesalahan kita, menghapus semua kesalahan kita. Jadi Celita tetap semangat, terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, dan saya percaya rumah tangga Ko Andre Celita akan jadi berkat bagi banyak keluarga yang lain. Dari tadi aja saya udah ngomong sama istri saya, aduh iri banget aku, enak Celita ya dibelai-belai sama suami. Dulu manolah nak suami belai-belai katanya. Tapi karena sudah percaya Yesus, hatinya dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan damai. Wow. Nikmati. Karena seperti Ed Cole juga sering katakan, kalau mau menikmati surga, menikahlah. Engkau mau menikmati neraka, menikahlah. Jadi mau rumah tangga kita seperti surga atau seperti neraka itu di tangan kita. Tapi saya percaya karena ada kasih Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita, rumah tangga kita pasti akan menjadi surga. Amin. Oke, Cici mau sampaikan sesuatu? Sedikit aja yang tambahan dari Andri karena saya mengenal dia sebelumnya ini jadi satu gambaran. Karena waktu saya nabur dia yang beberapa bulan, 3 bulan kalau nggak salah, 2 bulan, itu ngomong sama tembok gitu. Karena dia punya konsep pikiran dia sendiri yang negatif. Kadang saya bilang, Tuhan gimana ya caranya, jadi kan kita sudah yang begitu gigi ya, gimana ya cara nembus pikiran orang macam begini. Tapi pada akhirnya saya melihat memang Tuhan waktu saya menyampaikan ke Koran Deo di sini, persekutuan pagi di sini, sudah waktunya. Begitu cepatnya Pak Heri, Pak Santo, Pak Simon, begitu cepatnya, saya bilang begitu cepatnya menanggapi dan tidak tunggu. Saya lihat nih, saya bilang ini waktunya Tuhan menggerakin semuanya ya. Ini Andrea, kamu ini juga buat kamu.
begitu waktunya, dan bukan saya yang tua begitu gampangnya istilahnya. Kok Pak Heri cuma ngomong kalau nggak ada surga nggak ada saya, dari tadi duduk diem aja. Saya ngomong berkuar-kuar sudah berbulan-bulan, setiap minggu ngompak. Kayaknya dia nggak nyantol. Hanya kata-katanya begitu sudah nyantol. Jadi aku bilang semua pekerjaan Tuhan Roh Kudus yang dengan begitu simpelnya gitu loh, mengubah hati seseorang di waktu yang tepat gitu loh. Jadi pada waktunya saya juga begitu melihat perubahannya dia dalam gitu. Karena saya sering ngobrol sama Andri, saya bicara dengan orang yang begitu negatif gitu loh. Begitu ngomong asal ngomong negatif kan kadang-kadang ya memang hati juga sebel. Tapi ya Tuhan ya tolong saya untuk saya ngomong hal-hal yang benar. Tapi inilah aku pun ini bukan mengajarkan kepada Andri dan yang menerima keselamatan. Dia mendapatkan berkah berlimpah bagi dia dan keluarganya. Tapi saya sendiri ataupun yang orang sekeliling ini merasakan tuh betapa Tuhan tuh hidup lah, itulah. Jadi itu memang kemarin Pak Koahyong bilang, kamu begitu tuh ternyata memang kan ke kita, ujung-ujung memang ke kita juga. Walaupun orang lain menikmati, tapi kita juga ini menikmati. Jadi kita yang menginjili, ujung-ujungnya juga ke kita yang menikmati, bahwa Tuhan juga akan memberkati kita yang menginjili gitu loh. Bahwa kita akan makin melihat betapa Tuhan itu hidup. Jadi aku makin merasa bahwa karena kita yang percaya waktu kita merasakan Tuhan itu hidup, kita makin semangat untuk mengerjakan pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan untuk Tuhan. Itu yang saya mau saksikan. Sekali lagi Andri, congrats buat kamu dan hidup yang baru untuk bisa menjadi kepala keluarga dengan yang baru bersama dengan Tuhan, jalani hidup walaupun susah, senang bersama Ya, Tuhan. amin. Oke, terima kasih Celita. Jadi ada yang menabur dengan doa air mata, ada yang menyirami dengan firman, tetapi Tuhan sendirilah yang menumbuhkan iman di hati Ko Andri. Jadi bukan siapa-siapa, kita semua tim. Tapi ada satu kata tadi begitu Cicia ngomong satu kata, Tuhan ingatkan satu hal dalam hati saya, termasuk dengan kejadian yang kemarin, yaitu cepat bergerak. Pak Simon, Pak Santo, Pak Heri, cepat. Nah, pembelajarannya tiba-tiba Tuhan beri waktu saya dengar kata Cicia bergerak dengan cepat, berkaitan dengan apa yang sedang kita bicarakan hari-hari ini. Nah, seperti kisah kemarin, sepertinya lucu. Saya jadi terharu sekarang. Ketika Pak Santo, bahkan tadi Ko Andri bilang, baru ketemu saya tiga kali. Tapi begitu dengar saya kritis, saya dibawa ke Siloam. Mereka bergerak dengan cepat. Itu hanya untuk sebuah kematian. Yang saya percaya mereka tahu saya pasti punya hidup kekal kalaupun kemarin saya mati. Tetapi bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita yang memang mereka sedang kritis. Mereka sedang menuju kebinasaan hari ini. Apakah kita tetap berlambat-lambat? Come on! Kita bergerak cepat untuk mereka. Jangan berlambat-lambat. Mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Kalau hanya untuk kematian fisik, sekali lagi saya terima kasih. Saya ngomong di grup penatua kemarin. Saya semakin yakin betapa teman-teman penatua, Bapak Ibu penatua sayang. Begitu dengar saya kritis, dibawa ke Siloam, semua bergerak dengan cepat. Semua tinggalkan semua aktivitas. Tapi pertanyaan pagi hari ini yang Tuhan taruh dalam hidup saya, dan saya berdoa ini terimpartasi kepada setiap kita. Bagaimana dengan orang-orang yang kritis, karena mereka sedang menuju kebinasaan hari ini. Apakah kita masih mau berlambat-lambat? Kita sudah dipercayakan jiwa-jiwa kita nggak urus. Kita sudah dipertemukan orang-orang yang butuh keselamatan, kita nggak pernah cerita. Tapi pagi hari ini, come on, biarlah kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita. Itu mendorong kita, penuh gairah bergerak cepat untuk membuat mereka tidak binasa, tapi mempunyai hidup yang kekal. Jadi saya pikir itu saja yang ingin saya mau sampaikan. Ini ada dorongan yang Tuhan taruh untuk saya mendorong setiap kita. Yuk jangan pikirin diri sendiri. Ya kerja harus sibuk pasti semua. Tapi berdoa kalau ada orang-orang yang kritis,
di sekitar kita, mereka sedang menuju kebinasaan. Engkau punya kesempatan, beritakan itu secepatnya, supaya mereka juga menerima anugerah keselamatan. Oke, Tuhan memberkati. Ya, saya mau nambahkan sedikit hari ini. Teman-teman yang ada di dalam Zoom ini, ya kan, saya selalu bilang bahwa 4M itu satu paket, gitu loh. 4M satu paket, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagi. Melakukan itu bagian daripada kita semua. Saat ini Andri sudah percaya Tuhan, ya puji Tuhan, menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Selanjutnya dia perlu diperlengkapi untuk dia bagaimana bisa bertahan sampai kesudahan, ya kan? Tetapi ayat ini jangan sampai disalah pakai. Ada orang yang juga bertahan tidak melakukan apa-apa, itu negatif sekali. Justru bertahan sampai kesudahan harus melakukan apa-apa. Kalau berdiam diri saja, maka tidak terjadi apa-apa gitu. Nah, saya ngajak ya di teman-teman pria ya di sini, teman-teman pria. Nah, Andri dia kan perlu diperlengkapi Andri ini. Ya, jangan sampai hanya saya dan Pak Heri saja bertanggung jawab dengan Andri. Ya kan? Artinya dalam kata ada Bapak teman-teman yang lain yang bisa muridkan Andri, silakan. Ya, pintu terbuka lebar, bukan fokusnya jangan saya saja atau Pak Heri. Anda kan sudah diperlengkapi semua di sini. Ambillah tanggung jawab gitu loh. Saya mungkin tidak bisa mendampingi selalu Andri. Ya nanti mungkin ada Pak Heri nanti bisa dibagi ke siapa, dimuridkan oleh siapa. Ya tugas ya bukan saya tidak mau, tapi banyak tugas dan tanggung jawab saya yang harus saya kerjakan ya, bahkan di luar kota. Kemarin ada telepon dari luar kota, dari pedalaman, Pak, saya mau istirahat, mau berhenti. Saya udah jenuh, Pak, ya melayani di sini. Nah, itu kan satu hal membuat saya juga kok bisa begitu, ya sudah melayani sekian lama, jenuh. Nah, saya percaya manusia rohnya itu tidak menyala-nyala. Ya, manusia rohnya, saya bilang ada satu dulu, ada 4M-nya pasti lewat dia. Kalau orang yang cari Tuhan sungguh-sungguh, pasti rohnya nyala-nyala. Tidak mungkin minta berhenti gitu loh. Nah, jadi saya pun harus gerak. Kalau bila perlu saya turun ke lapangan. Dan cukup jauh ya, dari sini mau 9 jam ya. 8-9 jam untuk sampai ke tempat dia itu. Karena ada satu kelompok baru yang 50 KK baru kita bentuk di situ. Nah, memang yang namanya tempat baru kan pasti tidak enak kan. Pembentukan karakternya itu kan tidak segampang yang kita kira. Ya, mendirikan sebuah persekutuan itu mungkin gampang. Tapi untuk selalu menjalaninya, ya bertahan itu perlu waktu, perlu proses. Nah, seperti Andri, hari-hari ini kesaksiannya luar biasa. Perlu dikawal nilai-nilainya, perlu dijalanin rumah tangganya. Ya pasti setiap rumah tangga penuh persoalan. Mari kita sama-sama kawal ya orang-orang yang sudah di dalam Tuhan yang baru percaya dibaptis. Terus ada satu lagi Bapak Ibu, Bapak-bapak itu kokonya Ayen. Nah, mari atur waktu untuk bisa dia butuh Yesus saat ini karena sudah putus asa. Ya, putus asa perlu Yesus. Saya udah pergi, udah ketemu dia, ya. Tapi belum bisa menyentuh sampai apa yang sebenarnya kita mau sampaikan karena dia baru curhat terus ya karena sesuatu hal. Nah, ini perlu segera ditanggulangi, perlu segera dikerjakan gitu loh. Nah, kalau saya saja sendiri kemungkinan terbatas sekali ya, terbatas. Waktunya terbatas. Ya. Jadi siapalah mau ambil tanggung jawab yang ada di grup ini gitu loh. Di sini Along juga kan sudah, puji Tuhan ya Along, ini kan semangat sekali kan. Ya, rohnya menyala-nyala.
Lanjutkan layani Tuhan. Layani Tuhan ya jiwa-jiwa Along di sini. Iya Pak ya. Ya, bukan sekedar report zero. Layani Tuhan, harus ke tahap berikutnya. Layani Tuhan. Iya Nah, Pak. kalau kita layani Tuhan, padam lagi nanti apinya gitu loh, ya. Iya Pak. Sekarang apinya nyala, yuk layani Tuhan. Di bidang apapun lah ya, saya tidak bilang harus sama seperti saya, layani Tuhan seperti itu. Nah, semua orang diberi talenta. Ya, talenta apapun bisa dipakai. Ya, praktek lah ya, mempraktekkan firman itu jauh penting daripada mengetahui firman. Tapi itu satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Kira-kira seperti itu. Ya, mungkin demikian. Oke, Kak Simon, silakan. Baik. Selamat pagi semua, ya kan, kita tahu ya kan hari ini ada sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan di Zoom ini kan. Saya setuju ya apa yang Pak Santo, Pak Heri, ya kan Bu Cia dan sebagainya. Tapi saya mau mengajak kita, mari kita bentuk ya kan satu kesepakatan ya kan supaya ya jangan semua ini ya kan nanti siapapun bagus mau melayani, tapi kita harus ada berkoordinasi ya. Karena apa? Jangan sampai miskomunikasi. Jadi saya rasa mungkin Heri nanti atau Pak Santo tunjuk siapa PIC-nya untuk si Andre ini. Ya kan, jadi kalau mau melayani dia harus lapor dulu supaya kita ini harus sepakat, ya kan. Jadi jangan kita ya hanya mengandalkan euforianya, ya. Jadi harus kita harus terstruktur dengan baik, berjalan dengan baik. Kan kita tahu ini kan Ibu Cia yang punya Tuhan gerakan lewat Ibu Cia. Jadi bagaimanapun nanti saya minta Pak Santo, Pak Heri, ya kan, untuk tentukan siapa PIC-nya, Pak Ibu Cia jadi PIC itu siapa, ya kan. Nanti kita semua apa yang mau kita gerakan kita lewat satu pintu, ya, supaya semuanya bisa berkoordinasi dan terkoordinir dengan baik, ya kan, supaya jangan istilahnya apalagi ya seperti Pak Santo bilang itu memang benar perlu dikawal, ya. Saya sangat setuju apa yang teman-teman sudah katakan, maka kita hari ini mau, ya kan, semua yang ada di grup ini boleh, ya kan, ambil bagian, tapi dengan terstruktur dengan baik, dengan berkoordinasi dan komunikasi, supaya grup ini bukan semakin hari semakin hilang, tapi semakin bertumbuh. Nah, itu dari saya. Sekian, terima kasih. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Kak Simon. Nanti akan dilaksanakan. Di situ ada Ibu Caca, juga ada Edi Sirain dan Tini yang backup. Dan kita berdoa terus supaya air hitam juga dijangkau, dimenangkan Tuhan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ada yang menabur. Kalaupun mungkin Bapak Ibu yang tidak pernah ke air hitam dan tidak ada kesempatan, paling tidak tabur dengan doa, dengan air mata untuk jiwa-jiwa. Terus nanti ada yang menyiram, orang-orang yang sudah Tuhan tetapkan untuk menyirami dengan firman, dengan konsisten. Tapi percayalah di dalam kesemuanya itu ada kuasa Tuhan yang pasti akan menumbuhkan benih-benih iman di hati orang-orang di hari hitam, bahkan di kota Jambi, bahkan di Indonesia. Ya, kita mulai dari tempat di mana kita mulai ada. Oke, saya pikir hari ini cukup, tapi sekali lagi yuk kita bergerak cepat hari-hari ini, karena ada begitu banyak orang yang kritis sedang menuju kebinasaan. Saya serahkan kepada Hengki, nanti kita akan berdoa untuk Celita ya, supaya hatinya juga dipenuhi dengan damai, ada penghiburan Roh Kudus, ada kekuatan. Oke, terima kasih semua. Di mana firman pagi hari ini mengingatkan kita kalau kita akan dibenci oleh karena nama Tuhan, tapi di saat kita mempraktikkan kasih Tuhan kepada orang yang di sekitar kita, maka orang itu akan menerima kasih, malah akan sangat menyayangi kita gitu loh. Malah kebalikan, karena kita ada mempraktikkan kasih. Dan terima kasih buat Ko Andri sama Along yang hari-hari ini mempraktikkan kasih Tuhan, dan juga Tuhan terus menyertai, dan juga benar kata Pak Santo, api itu jangan sampai padam. Terus giat dan pertahankan, ya.
Terima kasih. Mari kita sama-sama, kita satukan hati, kita berdoa. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan. Di mana kami mau terus menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau Tuhan terus untuk memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan, buat Andri dan Along ya Tuhan, yang sudah mendapatkan kasih-Mu, sudah mendapatkan Engkau di dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan Yesus, biarlah hari demi hari Tuhan, Tuhan terus pertahankan mereka yang terus menyala-nyala untuk melayani Engkau Tuhan. Dan juga setiap kami yang ada di Jum pagi ini juga ya Tuhan. Biarlah Tuhan mengingatkan kami terus Tuhan, membawa kami terus Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi ya Bapa. Supaya roh kami juga terus terbuka untuk melayani. Biarlah itu adalah persembahan yang hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Lita ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga melepaskan roh pengampunan atas Lita yang selama ini mengikat. Biarlah kami berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan curahkan kepada Lita ya Tuhan. Biarlah keluarga Lita sama Andri ini Tuhan hidup harmonis dan juga menjadi garam dan terang dimanapun keluarga-keluarga lain akan melihat ada Kristus di dalam keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan keluarga Lita dan Pak Andri ke bawah kuasa-Mu. Dan juga setiap kami Tuhan yang ada di pagi hari ini, di Jum pagi hari ini juga Tuhan, setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan, biarlah kami juga menjadi terang dan garam Tuhan. Kemanapun kami ada Tuhan, kami membawa Kristus di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya di mana setiap orang melihat keluarga kami penuh damai, penuh sukacita Tuhan, karena ada Kristus. Karena ada kasih Tuhan di dalam keluarga kami ini ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami terus juga membawa bangsa dan negara kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Tuhan, bila Tuhan terus membawa bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan terus ada di dalam atas bangsa ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan pandemi pada saat ini belum turun ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus menaungin dan terus memelihara masyarakat yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan biarlah setiap orang-orang yang terkena COVID Tuhan, biarlah dengan kuasa-Mu, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Dan juga Tuhan melalui vaksinasi yang ada Tuhan, biarlah melalui vaksin ini juga Tuhan akan terus menaikkan imun tubuh setiap masyarakat yang ada di Indonesia ini ya Bapa. Tuhan juga berkati Presiden kami, Pak Joko Widodo Tuhan. Tuhan terus memberi dia hikmat, pelindungan, kesehatan, dan kekuatan yang terbaik ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami juga berdoa buat jajaran yang membantunya, Tuhan juga berkati ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Santo, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapak terima kasih, kami sungguh bersyukur. Kami percaya Engkau mengasihi kami semua. Dan juga Tuhan buat Andri yang mengalami perjumpaan dengan Engkau. Satu orang bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Tuhan, kami mau ambil bagian semua buat melakukan melayani Engkau Tuhan. Sampai akhir hidup kami. Tuhan tolong kami supaya diberi hikmat daripada Engkau. Untuk Tuhan kami boleh mengerjakan segala sesuatu menjangkau jiwa-jiwa. Terpujilah nama-Mu, berkati teman-teman yang hadir pada pagi ini, ada 26 orang yang ikut partisipan. Terlebih juga mereka akan mempraktekkan firman yang sudah mereka dapatkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari.
dimanapun mereka berada Tuhan. Berkat yang besar yang diucapkan di dalam nama Bapa, berkati anugerah-Mu, kasih-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati. Biarlah roh kita terus menyala-nyala dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati.